Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmiyati. Di sini saya akan mempresentasikan pengembangan vaksin COVID-19 berbasis mRNA. Nah, untuk pendahuluannya, COVID-19 itu muncul sekitar Desember tahun 2019, di mana COVID-19 itu merupakan sindrom pernapasan akut yang parah. Nah, untuk mengatasi COVID-19 itu sendiri, ada dua pendekatan utamanya, yaitu obat antiviral dan imunoterapi, di mana vaksin ini masih menjadi cara yang paling menjanjikan untuk membasmi virus COVID-19. Nah, untuk vaksin itu ada dua, yaitu berbasis DNA atau RNA dan protein. Namun vaksin berbasis mRNA itu berpotensi menjadi pendekatan untuk pencegahan karena vaksin mRNA itu dia lebih lama, lebih efisien dan lebih mudah diproduksi dalam skala besar. Nah, untuk virus RNA penyebab COVID-19 atau SARS-CoV-2 itu termasuk dalam subfamili Coronaviridae dengan genus ssRNA. RNA virus itu dari RNA virus poliprotein 1A atau 1AB disintesis dalam inang untuk membentuk 16 protein non-struktural atau replikasi transkripsi kompleks. Jadi RNTC itu mensintesis satu set RNA subgenum untiminus secara terputus-putus. Nah, untuk selama proses ini, mRNA subgenom itu membutuhkan sgRNA sebagai template dan setidaknya ada 6 ORV atau open reading frame untuk tipikal virus COV-2. Nah, untuk ORV pertamanya, dia itu lebih dari 65% dari seluruh genom panjang dan menyandikan 16 NSPS. Nah, untuk ORV lainnya, sekitar 35% genom yang dekat dengan 3 terminus, menyandikan setidaknya ada 4 protein struktural utama, termasuk spike, membran, envelope, dan nukleokapsid. Nah, untuk teknik dari vaksin berbasis mRNA itu, vaksinnya itu berdasarkan dari ekspresi sitoplasma kimerik mRNA, di mana dia mengandung open reading frame atau ORF, di mana ORF ini dia memiliki urutan virus yang berpotensi untuk mentranslasi secara langsung dalam sitoplasma dan memblokir integrasi kromosomal. Nah, setelah disuntikan, mRNA itu akan diproses oleh sel imun dan akan mengaktifkan sel imun yang lain. Nah, ini adalah skema dari vaksin berbasis mRNA. Jadi, vaksin berbasis mRNA itu dia secara aktif menginduksi aktivasi dari respons sel B dan sitotoksisitas sel T. Vaksin mRNA dia menggunakan sekuen mRNA dari protein target dan kemudian akan dibawa oleh LNF atau lipid nanopartikel dan memasuki sitoplasma somatik untuk mencapai translasi langsung dan pengkodean protein target. Jadi ketika protein target itu dilepaskan dari sel inang, maka sel penyaji akan menangkap dan memproses protein tersebut. Kemudian itu akan dipresentasikan atau disajikan ke MHC1 dan MHC2 pada permukaan membran sel penyaji antigen. Nah, untuk target dari protein SARS-CoV atau target dari S protein atau spike protein SARS-CoV-2, jadi spike glycoprotein itu dia masih menjadi target utama dalam pengembangan vaksin
dalam pengembangan vaksin, generasi antibodi terapeutik, dan diagnosis klinik COVID-19. Jadi virus SARS-CoV-2 itu dia memasuki sel inang dengan menggunakan protein spike homotrimeric yang sangat terglikosilasi untuk mencapai fusi dengan membran sel melalui perubahan struktural. Nah, untuk potensial advance dan limitation, jadi ada 4 keuntungan dari penggunaan vaksin berbasis mRNA dibandingkan dengan pendekatan tradisional berdasarkan efikasi dan keamanannya. Yang pertama, dia meminimalkan potensi risiko infeksi dan mutagenesis karena degradasi mRNA di lingkungan mikroseluler. Kedua, dia kemanjuran imunogennya tinggi. Ketiga, potensi yang tinggi mampu menghasilkan imunoglobulin penawar yang manjur. Dan keempat, dia dapat diproduksi secara besar. Namun vaksin ini juga memiliki potensi risiko, yaitu dia ada respon inflamasi lokal dan sistemik, distribusi hayati dan persistensi yang diinduksi oleh ekspresi imunogen, kemudian kemungkinan perkembangan autoreaktif antibodi dan efek toksik dari nukleotida non-natif dan komponen. Nah, untuk metode pengujian secara klinis vaksin mRNA 1273 ini, jadi dia pengujiannya dilakukan secara acak dan terkontrol dengan placebo. Jadi pesertanya itu adalah orang yang beresiko tinggi terinfeksi SARS-CoV-2 atau komplikasinya, yang secara acak akan ditetapkan dalam rasio 1/1 untuk menerima 2 suntikan melalui intramuskular yang mengandung mRNA 1273 sebanyak 100 mikrogram atau placebo dengan jaraknya 28 hari. Nah, untuk pencegahan penyakitnya itu onsetnya itu sekitar 14 hari setelah suntikan kedua pada peserta yang sebelumnya tidak terinfeksi virus COVID ini. Nah, hasilnya uji cobanya ini untuk hasilnya sendiri, uji cobanya itu melibatkan sekitar 30.420 sukarelawan yang secara acak ditetapkan dalam 1 persatu untuk menerima vaksin, dan placebonya 15.210 peserta dalam setiap kelompoknya. Jadi lebih dari 96% pasien atau peserta menerima kedua suntikan, dan 2,2% itu memiliki bukti dia terinfeksi awal dari SARS-CoV-2. Jadi untuk gejala penyakit COVID-19 dikonfirmasi terjadi pada 185 peserta dalam kelompok placebo dan 11 peserta dalam kelompok mRNA 1273. Dan untuk persentase kemanjuran dari vaksin ini sebesar 94,1%. Nah, untuk infeksi COVID-19 yang parah itu terjadi pada 30 peserta dengan 1 kematian, dan 30 peserta tersebut berada di kelompok placebo. Untuk reaktogenisitas transien sedang setelah vaksinasi terjadi lebih sering pada kelompok mRNA 1273, dan untuk efek samping yang serius itu jarang terjadi dan kejadiannya serupa. Kesimpulannya adalah vaksin mRNA 1273 ini setelah uji klinis, dia menunjukkan kemanjuran sekitar 94,1% dalam mencegah COVID-19. Dan untuk efek samping yang seriusnya itu jarang terjadi. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Sekian dulu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.